You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel Saluhur Budi Wibowo. Pada hari ini saya akan mencoba untuk mereview fotografi pro yang sebenarnya dikhususkan untuk Sony Xperia One atau 5 Mark IV atau Mark V. Ini versi 1.6.A.0.27. Ini work untuk Sony Xperia One Mark III atau 5 Mark III. Ini masih habis saya install ya. Jadi kita klik kemudian allow fotografi pro Sony Alpha. Kemudian kita skip saja no. Ini memang ada device temperatur seperti ini, tapi bisa kita abaikan. Kita ke mode portrait saja. Ini ke basic dulu. Di basic ini ada 4 pilihan lensa. Yang pertama adalah ultra wide. Ini lensa koreksinya. Kalau saya di ultra wide itu lensa koreksinya itu suka yang priority image quality. Ini memang distorsi. Jadi di pinggir itu melengkung-lengkung, tapi lebih luas daripada yang priority correction for distortion. Saya pilih yang atas. Ini yang pertama lensa ultra wide, kemudian ada lensa wide nya, kemudian ada lensa tele 2,9 nya, kemudian lensa tele 4x4. Di lensa tele 4x4 ini biasanya saya setting standar digital zoom-nya ke AI super zoom supaya lebih mulus ketika di maksimal zoom. Kemudian di menu basic itu, kemudian ada di sini yang pertama ada white balance. Ini untuk pengaturan white balance ya, seperti ini. Kemudian kita auto saja reset. Kemudian setelah white balance di sini ada bokeh mode. Jadi bokeh modenya itu di Xperia One atau 5 Mark III itu ada di 3 lensa. Jadi ada di lensa 1 itu bisa bokeh, di lensa ultrawide nggak bisa. Jadi di lensa 1, kemudian lensa 3 kalinya, kemudian 4 kali 4 nya ini itu bisa bokeh. Jadi misalnya ini di lensa 4 kali 4, ini kita klik kemudian bokeh. Ini berarti nanti simulasi bokeh. Kita coba processing. Nah, ini hasilnya cukup rapi sekali sebenarnya. Cukup rapi ya teman-teman, nih separasinya jadi cukup rapi. Itu mode bokehnya. Kemudian tingkat bokehnya itu bisa diatur di sini. Ini bokeh sekali atau tidak, ini di sini. Kemudian di sini di atas menu bokeh ada pilihan apa ini? Nah, ini bisa auto flashnya, atau yang ini center itu berarti hidup terus, ini dimatikan, ada auto. Kemudian resolusinya ini ada 1:1, kemudian 16:1 dan 4:3. Itu di menu basicnya. Kemudian ada more di sini ada slow motion, portrait selfie, itu untuk selfie portrait, tapi menurut saya tidak rapi. Kita coba selfie portrait. Ini kita klik dulu, terus ini tingkat blurnya bisa kita atur. Kita coba. Kemudian ini juga ada untuk ngatur muka kita tirus atau enggak. Jadi di Xperia itu juga mode selfie-nya sebenarnya cukup komplit. Ini ada mata juga, tapi kita abaikan dulu. Kita lihat. Nah, hasilnya sebenarnya cukup rapi, tapi masih ada miss di atas rambut ini. Jadi itu mode selfie-nya. Kita kembali ke kamera belakang. Yang paling utama itu adalah mode fotografi pro-nya. Di Xperia ini untuk fotografi pro versi 1.6 ini bisa mengikuti orientasi kita. Misalnya ini landscape, ini kan semua menunya menu landscape. Kemudian di menu vertikal ini otomatis
akan mengikuti. Jadi itu kelebihan dari fotografi pro versi 1.6 khusus untuk Sony Xperia 5 atau One Mark 5 atau Mark 4 sebenarnya ini ya. Jadi seperti ini mengikuti ya. Kalau di versi sebelumnya tidak bisa. Kemudian di menu basic tadi ada sebenarnya yang lebih bagus nih di menu videonya ini ada video bokeh sebenarnya teman-teman. Jadi ada video bokeh tapi crash di sini, tidak bisa ya. Video bokehnya nggak bisa, belum bisa aktif. Kemudian di menu auto ini ada di sini drift shooting. Kalau di lensa 24 mm nya itu bisa 24 frame per second seperti ini. Kemudian di lensa 16 nya itu hanya bisa low itu berarti hanya 11 frame per second, ada bedanya ya. Kemudian di lensa 70 itu juga bisanya low, tidak bisa high, tapi lumayan. Kemudian di lensa 105 itu juga hanya bisa low. Ini untuk kemudian safety timer itu untuk timer ketika kita foto pakai tripod. Kemudian di sini autofocusnya ada single autofocus. Kalau single itu berarti kita hanya foto di satu objek seperti ini. Jadi lensa 105 mm nya itu membuat bokeh alami seperti ini ya. Itu bukan mode bokeh ya, tapi ini memang bokeh alami dari lensanya yang sensornya besar. Di 70 mm itu juga menghasilkan bokeh alami seperti ini. Jadi di belakang itu blur. Jadi di single shot itu berarti cuma satu ini. Kemudian kalau continue autofocus itu kita mengikuti fokus. Kalau single shot itu hanya satu kali. Tapi ini juga continue autofocus ya. Kemudian ada manual fokus, tidak bisa di mode auto. Kemudian ini fokus areanya ada wide, ada center itu berarti hanya ada di tengah ini. Di mode auto yang aktif cuma itu. Kemudian di sini ada fast autofocus, di on kan atau di off kan. Kemudian di mode program itu berarti di sini kita balikkan dulu di ini di mode. Kemudian ada mode program saya lebih suka di mode program ini. Jadi di mode program ini kita hanya fokus ke ISO nya. Jadi ISO nya bisa kita setting ke yang kita mau, khusus ISO, tapi lainnya dikunci. Kemudian ini masih sama tadi, single shot autofocus. Kemudian area ini ISO nya. Kemudian di sini metering modenya multi. Kemudian center atau spot itu berarti untuk gerak cepat. Kemudian saya suka ke multi saja. Kalau center itu berarti di tengah, multi itu berarti titik fokusnya ada di mana saja. Kemudian di sini ada flashnya, flash di sini. Kemudian ST-nya ini sebenarnya color profil untuk Sony Xperia versi keempat atau kelima, tapi tidak bisa aktif di sini. Ini white balance-nya bisa auto, cloudy, daylight. Kemudian di sini ada custom itu berarti sesuai kemauan kita. Kemudian di sini ada DRO. Ini HDR off itu berarti semua optimalisasi dimatikan setahu saya. Kemudian DR optimization itu berarti untuk mengoptimalisasikan DRO nya. Ini bisa kelihatan ya, DRO ini seperti ini. Kemudian kalau HDR itu HDR nya berarti lebih matang. Nah, warna langitnya bisa kelihatan ya. Kalau saya lebih suka di HDR auto. Kalau DRO itu kurang luas, jadi kelihatan langitnya. Tapi ini mirip dengan kamera profesional, kamera mirrorless itu. Kalau ini HDR otomatis lebih luas lagi, lebih luas HDR-nya seperti itu teman-teman. Kemudian di mode shutter speed itu berarti kita bisa ngotak-atik shutter speed tapi ISO-nya terkunci. Jadi semuanya sama settingannya, cuma bedanya di mode P sama mode S itu. Kalau P tadi ke
ISO, kalau S itu berarti ke shutter speed. Ini bisa kita atur shutter speednya semau kita seperti ini. Ini shutter speednya sampai 30 detik di semua lensa. Kemudian shutter speed paling lambatnya ada di 1/8000. Kemudian yang paling pokok itu di mode manual. Kalau mode manual semua setting aktif, dari ISO ini seperti ini, autofocus on off lock, ini juga ISO-nya bisa kita atur. Kemudian shutter speednya juga bisa atur, kita bisa mengatur shutter speed, bisa mengatur ISO secara manual. Ini di mode manual, jadi di mode manual itu semua bisa kita atur. Kemudian di sini untuk mengaktifkan kalau di Sony Xperia sebelumnya itu untuk mengaktifkan JPEG sama RAW itu ada di sini, tapi di sini di menunya. Jadi untuk mengaktifkan JPEG-nya itu ada di exposure di sini. Di sini ada auto HDR, metering, saya lupa. Untuk mengaktifkan di shooting ini ada file format ini ya. Ini karena HDR auto. Ketika HDR auto itu berarti RAW-nya dikunci, jadi harus ke DRO atau DRO off. Ini baru RAW-nya. Nah, ini aktif. Jadi RAW-nya ada RAW, kemudian RAW sama JPEG sama JPEG. Ini hanya bisa aktif di mode DRO, tidak bisa aktif di mode HDR. Seperti ini nggak bisa aktif. Kemudian di bawah M ada MR, itu untuk setting kita, itu bisa kita save di sini. Jadi supaya lebih memudahkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini ringnya itu seperti ini. Untuk Sony Xperia One Mark III atau Mark V ini 16 mm seperti ini. Kemudian ini 24 mm. 16 itu bisa 16 sampai 24, tapi digital zoom ya. Kemudian 24 itu dari 24 sampai 70. 70 itu dari 70 sampai 105. 105 itu dari 105 sampai 300 mili. Seperti itu. Untuk hasil foto dan videonya sudah sering saya share di konten saya ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk review fotografi pro milik Sony Xperia versi 4 dan 5 yang bisa diinstal di Sony Xperia versi 3. Ini jadi seperti ini. Jadi membuat bokeh mode di lensa 105-nya karena sensornya besar. Beda dengan Xperia One Mark V dan Mark IV, itu sensornya hanya 1/13 in di lensa telenya. Ini 1,5,9, jadi sensornya besar, makanya membuat bokeh alami di backgroundnya seperti ini. Jadi ini walaupun tidak memakai mode bokeh, itu belakangnya blur. Seperti itu teman-teman. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.